Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Masih bersama dengan saya, Pendeta Daniel Siswanto. Dan kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara, kita telah tiba di pelajaran yang ke-7 di triwulan yang keempat di tahun 2022 ini. Satu pelajaran yang sangat indah dengan judul Kemenangan Kristus atas Kematian. Namun, sebelum kita mempelajari lebih lanjut, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, Allah yang berkemurahan, bila mana kami akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat ini, kami memohon akan tuntunan Tuhan, hikmat Tuhan, akal budi Tuhan. Oleh sebab itu, curahkanlah kuasa Roh Kudus Tuhan kepada masing-masing kami, sehingga kami mengerti akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kemenangan Kristus atas kematian. Ayat inti terdapat di dalam Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus di kayu salib adalah dasar penebusan kita. Kolose 1 ayat 14. Namun, juru selamat yang mati tidak dapat menyelamatkan siapapun. Itu sebabnya Kristus telah bangkit. Kebangkitan Yesus menandai kemenangan terakhir atas dosa dan kematian. Itu juga menjamin kebangkitan kita sendiri. Mari kita akan mempelajari lebih dalam. Di pelajaran hari Minggu dengan judul Kubur yang Disegel. Meskipun iblis berhasil menghasut Yudas untuk mengkhianati juru selamat, Lukas 22 ayat 3 dan 4, Yohanes 13 ayat 26 dan 27, dan juga menghasut para imam, kepala, dan tua-tua jemaat menuntut kematiannya, Matius 26 ayat 59, Matius 27 ayat 20. Dan setelah Yesus ditangkap, semua murid-muridnya pun meninggalkan dia dan melarikan diri, Matius 26 ayat 56. Bahkan Petrus menyangkal dia 3 kali, Matius 26 ayat 69 sampai dengan 75. Yesus memang disalibkan dan mati di sana. Namun, misi Kristus tidak gagal atau berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Memang benar, Yesus terbaring di dalam kubur. Akan tetapi, tiada kuasa iblis yang dapat menahan Kristus terkunci di dalam kubur. Imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyadari bahwa Yesus pernah mengatakan bahwa pada hari ketiga ia akan bangkit. Karena itu, mereka mengambil tindakan yang mereka harapkan dapat mencegah kebangkitannya. Mereka meminta Pilatus untuk menempatkan tentara untuk menjaga kubur Kristus agar tidak dicuri oleh murid-muridnya, dan kemudian menyatakan bahwa Yesus telah dibangkitkan. Mereka bahkan membubuhkan materai pada kubur Kristus agar tidak ada orang yang boleh membukanya. Matius 27 ayat 62 sampai dengan 66. Nampaknya mereka begitu ketakutan jika Yesus benar-benar bangkit. Karena mereka sendiri telah menyaksikan banyak mukjizat yang Yesus telah lakukan. Semua tindakan pengamanan yang diambil untuk menjaga agar Yesus tetap terkunci di dalam kubur hanya membuat kemenangannya atas kematian dan bala tentara kejahatan semakin terlihat nyata. Karena semua tindakan pencegahan yang mereka ambil untuk mencoba memastikan bahwa hal itu tidak akan pernah terjadi, justru menjadi saksi hidup akan kebangkitan Kristus. Matius 28 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat yang ke-11. Di pelajaran hari Senin dengan judul Dia telah bangkit. Markus 16 ayat 6 firman Tuhan berkata, "Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, 'Jangan takut,
Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Pertanyaannya adalah, siapakah yang terlibat langsung dalam peristiwa kebangkitan Yesus? Berdasarkan Matius 28 ayat 1 sampai dengan 6, kita memperoleh beberapa keterangan. Yang pertama, seorang malaikat Tuhan turun dari langit. Ia menggulingkan batu yang menutupi kubur Yesus dan duduk di atasnya. Yang kedua, beberapa perempuan yang datang ke kubur Yesus pada pagi itu mendapati bahwa kubur itu telah kosong dan mereka mendengar seorang malaikat yang ada di kubur itu berkata. Matius 28 ayat 5 sampai dengan 6. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Yang ketiga, para penjaga yang ketakutan oleh kehadiran malaikat Tuhan mengetahui bahwa kubur di mana Yesus dibaringkan kosong. Tidak ada orang yang mencurinya. Mereka mengetahui bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bangkit karena ia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Yohanes 10 ayat 17 sampai dengan 18. Ialah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat yang ke-25. Para pemimpin agama menjadi gelisah dengan kesaksian para penjaga bahwa kubur Yesus kosong dan bahwa Yesus telah bangkit. Itulah sebabnya mereka sepakat untuk memberikan sogokan kepada para penjaga. Matius 28 ayat 12 sampai dengan 13. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mereka berusaha untuk membungkam kebenaran yang disaksikan oleh para penjaga. Mereka berhasil membuat berita bohong, tetapi mereka tidak dapat menghentikan banyak orang yang bersaksi bahwa benar Yesus telah bangkit. Pena inspirasi melalui hamba Tuhan Ellen G. White dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 436 mengatakan, ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, iblis menang. Ia berani mengharapkan bahwa juru selamat tidak akan mengambil hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai seorang tahanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh surga mendekati. Ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangan, ia mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia harus mati pada akhirnya. Di pelajaran hari Selasa dengan judul "Banyak yang bangkit bersama dengan Dia." Matius 27 ayat 51 sampai dengan 53. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka. Dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur. Lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kisah kebangkitan Yesus bersama-sama dengan orang-orang kudus dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dua gempa bumi menandai peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Gempa bumi yang pertama membuat kubur orang-orang kudus terbuka. Gempa bumi yang kedua, Yesus bangkit dari kubur dan orang-orang kudus ikut bangkit dari kubur. Yang kedua, orang-orang kudus yang telah bangkit itu masuk ke kota Yerusalem
dan menampakkan diri kepada banyak orang. Mereka bangkit sebagai saksi kebangkitan Kristus dan sebagai bentuk dasar dari mereka yang akan dibangkitkan pada akhir zaman. Yang ketiga, Ellen G. White dalam buku Alpha dan Omega jilid 6 halaman 438 menyatakan, selama masa kerjanya, Yesus telah membangkitkan orang mati. Ia telah membangkitkan anak laki-laki seorang janda di Nain dan anak perempuan seorang penghulu dan Lazarus. Tetapi orang-orang ini tidak berpakaian sifat baka. Sesudah mereka dibangkitkan, mereka masih di bawah kuasa maut. Tetapi mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup kekal. Mereka naik dengan Dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Orang-orang ini masuk ke dalam kota dan kelihatan kepada banyak orang, menyatakan bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan kami bangkit dengan Dia. Demikianlah kebenaran kebangkitan yang suci itu telah diabadikan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun para imam dan para pemimpin umat berhasil mempengaruhi penguasa Romawi dan orang banyak untuk menyalibkan Yesus, namun mereka lupa bahwa yang mereka salibkan itu adalah yang maha tinggi, yang berkuasa atas kerajaan manusia, berkuasa atas kehidupan dan kematian. Ketika mereka berusaha menutupi kebenaran bahwa Yesus bangkit, kebohongan mereka dapat dibatalkan oleh keberadaan orang-orang suci yang dibangkitkan yang telah membawa kesaksian itu ke kota Yerusalem. Setelah kebangkitan Yesus, banyak orang Yahudi mendapat bukti yang kuat untuk percaya di dalam kebangkitannya. Dan mereka menerima Dia sebagai juru selamat mereka. Dan banyak lagi yang menerima Yesus, termasuk imam-imam. Tercatat di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 7. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Di pelajaran hari Rabu dengan judul Saksi-saksi Kristus yang telah bangkit. 40 hari antara kebangkitan Yesus dan kenaikannya, Yesus berulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya dan kepada orang banyak. Yang pertama, kepada Maria Magdalena dan beberapa wanita lain saat mereka dalam perjalanan untuk mengabarkan kepada murid-murid bahwa Yesus sudah bangkit. Matius 28 ayat 1 dan ayat 9. Yang kedua, kepada Petrus. Saudara bisa baca di dalam Lukas 24 ayat 34 atau dalam 1 Korintus 15 ayat 5. Yang ketiga, kepada dua orang yang dalam perjalanan ke Emmaus. Tertulis di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Yang keempat, kepada murid-murid Yesus saat mereka berkumpul di satu ruangan atas dan berikutnya dengan Thomas yang sempat meragukan berita kebangkitan Yesus, namun akhirnya percaya. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 29. Yang kelima, kepada lebih dari 500 saudara sekaligus dalam suatu pertemuan. 1 Korintus 15 ayat 6. Yang keenam, kepada Yakobus. 1 Korintus 15 ayat 7. Yang ketujuh, kepada murid-murid di tepi Galilea di pagi hari setelah mereka pulang dari menangkap ikan. Yohanes 21 ayat 1 sampai dengan 14. Yang kedelapan, Paulus menganggap dirinya juga sebagai saksi dari Kristus yang bangkit, yang menampakkan diri kepadanya di jalan menuju Damaskus. 1 Korintus 15 ayat yang ke-8. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun kita belum pernah bertemu Yesus secara langsung dan melihat bahwa Ia telah bangkit, kita tidak perlu lagi merasa ragu akan Dia. Thomas akhirnya mengakui Yesus dan ia menyerukan kepada Yesus, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yohanes 20 ayat 29. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Di pelajaran hari Kamis dengan judul Buah sulung dari mereka yang telah mati. 1 Korintus 15 ayat 20 firman Tuhan berkata,
Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Wayne Grudem dalam buku Systematic Theology halaman 615 menyatakan, dalam menyebut Kristus sebagai buah sulung dalam bahasa Yunani aparche, Paulus menggunakan kiasan dari bidang pertanian. Ulangan 26 ayat 1 sampai dengan 11 untuk menunjukkan bahwa kita akan menjadi seperti Kristus. Seperti buah sulung atau rasa pertama dari hasil tanaman yang matang menunjukkan seperti apa seluruh hasil panen untuk tanaman itu. Jadi, Kristus sebagai buah sulung menunjukkan bagaimana nantinya tubuh kita yang dibangkitkan ketika pada panen terakhir Allah. Ia akan membangkitkan kita dari kematian dan membawa kita ke hadirat-Nya. Saat kedatangan Yesus yang kedua kali, semua umat tebusan, baik yang masih hidup maupun yang mati dalam Tuhan yang dibangkitkan, semua mereka akan diubahkan. Tidak ada tanda-tanda fisik dari penderitaan hidup di dunia yang fana ini yang akan tetap melekat pada tubuh mereka. Semua akan diubahkan dalam sekejap mata. 1 Korintus 15 ayat 52. Namun, berbeda dengan Yesus, saat keluar dari dalam kubur dengan tubuh manusia yang dimuliakan, Yesus masih membawa tanda penyalipannya. Yohanes 20 ayat 20 dan ayat 27. Mengapa demikian? Hamba Tuhan Ellen G. White dalam tulisan-tulisan permulaan halaman 269 memberikan keterangan. Tanda-tanda penyalipan atas dirinya, tanda-tanda kekejaman ini akan dibawanya sampai selama-lamanya. Setiap tanda paku akan menceritakan riwayat penebusan manusia yang ajaib dan harga mahal yang telah dibayarkan. Tanda yang tetap ada pada tubuh Yesus inilah yang menjamin kita bahwa semua tanda penderitaan kita akan hilang selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama, misi Kristus tidak berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Karena tiada kuasa iblis yang dapat menahan Kristus terkunci di dalam kubur. Yang kedua, Yesus bangkit karena ia memiliki kuasa untuk menyerahkan nyawanya dan mengambilnya kembali karena ialah kebangkitan dan hidup. Yang ketiga, mereka yang keluar dari kubur pada saat kebangkitan Kristus dibangkitkan kepada hidup kekal dan mereka akan naik dengan Dia sebagai tanda kemenangannya atas maut dan kubur. Yang keempat, kita harus percaya dan tidak meragukan Dia meskipun belum pernah bertemu secara langsung dan melihat bahwa Yesus telah bangkit. Yang kelima, tanda-tanda penyalipan akan dibawanya sampai selama-lamanya. Karena tanda tetap pada tubuh Yesus inilah yang menjamin semua penderitaan kita akan hilang selamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah pelajaran sekolah sahabat yang bisa kita pelajari. Kiranya menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih. Terima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih untuk hikmat-Mu. Terima kasih untuk Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kepada kami pengertian sehingga kami memahami akan firman ini. Berkatilah akan seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan video sekolah sahabat ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, selamat belajar, selamat sahabat, Tuhan memberkati kita semuanya.